Dan kepada Amsal Sitepu, jangan putus asa. Masih ada harapan di negeri ini. Masih ada Komisi 3. Masih ada orang-orang baik. Meskipun saya mengatakan dengan sesak, karena saya pun mengalami kriminalisasi. Saya yang beberapa waktu yang lalu, tahun 2022, mengungkapkan kasus korupsi yang begitu besar, yang ada rekomendasi dari lembaga negara ombudsman pun juga mengalami kriminalisasi. Padahal tugas saya adalah membantu negara. Harusnya aparat penegak hukum terima kasih kepada kami-kami ini. Memunculkan ada potensi kerugian negara, seharusnya potensi kerugian negara itu diusut. Bukan malah kami sebagai penyuara anti korupsi ini dipidanakan. Bukan whistleblower, justru dipidanakan. Ini bagi saya sangat mencederai keadilan. Jadi kembali ke kasus Amsal Kristi Sitepu, mari kita doakan agar majelis hakim mempunyai integritas dan martabat dan marwah sebagai wakil Tuhan di dunia dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya dengan cara membebaskan Amsal Kristi Sitepu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, sudahkah Anda mendengar kasus kriminalisasi yang menimpa seorang videografer dari Kabupaten Karu, Sumatera Utara, Amsal Kristi Sitepu? Amsal Sitepu ini sudah 135 hari ditahan oleh kejaksaan. Karena apa? Karena dianggap merugikan keuangan negara. Jalan ceritanya seperti apa? Sebelum Anda mengikuti opini saya, mari kita dengarkan penjelasan dari Amsal Kristi Sitepu berikut ini. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah tidak pernah terbayang di pikiran saya. Mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, saya justru menjadi bertanya, apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru semata-mata dengan segala cara hanya ingin agar saya dihukum? Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Hati saya sebagai seorang terdakwa pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum? Apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Lebih miris lagi, ketika saya menyimak dan membaca surat tuntutan tersebut, ternyata penuntut umum kembali memasukkan isi surat dakwaan dari keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya. Padahal keterangan ahli dari Inspektorat Daerah di dalam BAP penyidikan tersebut jelas-jelas sudah terbukti tidak benar di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini, ahli dari Inspektorat Daerah telah secara terbuka mengakui bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukannya adalah hanya bersumber dari berita acara pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Karo dan tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada saya maupun pihak-pihak lainnya. Dan juga saksi ahli auditor meminta bantuan dari saksi ahli IT yang tidak pernah di BAP dan tidak pernah dihadirkan di persidangan ini. Yang menjadi janggal bagi saya, mengapa penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan di dalam tuntutannya? Apalagi jika mengingat penyidikan pertama saya sebagai saksi pada bulan Maret 2025, proses penyidikan terhadap saya berjalan dengan sangat baik.
Bahkan setelah selesai penyidikan, saya diminta secara langsung untuk menjadi saksi ahli oleh Kasipitsus secara langsung di hadapan penyidik yang juga duduk sebagai penuntut umum di persidangan ini. Dan saya juga diminta untuk membuat video profil Kejaksaan Negeri Karo pada saat itu, namun saya tolak karena beberapa alasan. Saya hanya mengiyakan permintaan untuk mereview jalannya proses penyidikan yang diupload di akun sosial media saya. Sejak awal proses penyidikan di bulan Maret hingga di penyidikan kedua di bulan November 2025 bersamaan dengan waktu penetapan saya menjadi tersangka pun saya tetap kooperatif memberikan kesaksian tanpa pernah didampingi penasehat hukum karena menurut saya tidak ada yang salah dalam pekerjaan jasa pembuatan video profil desa yang telah selesai kami kerjakan. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Sahabat Indonesia, saya speechless mau bicara apa. Saya bersyukur saja ada Komisi 3 yang peka terhadap kondisi penegakan hukum di negeri ini. Bayangkan, seorang videografer yang melakukan kerja-kerja kreatif kemudian dipidanakan. Ada 20 desa yang divideokan oleh Amsal di Tanah Karo. Itu terjadi tahun 2020 sampai 2022. Dianggap ada kerugian negara, perhitungannya dari mana? Ada poin-poin dalam kreativitas pembuatan video yang dianggap nol. Sebagai contoh, ide dianggap nol, editing, cutting, dubbing dianggap nol. Ini saya bingung saya. Entah dari mana jaksa penuntut umum mendapatkan ide untuk mengenalkan jasa kreatif dari anak bangsa ini. Apakah bersandar dari laporan inspektorat, lalu inspektoratnya itu otaknya di mana? Gitu. Bagaimana mungkin seorang pekerja kreatif yang jelas-jelas sudah ada deal khusus dianggap menggelembungkan proyek, angka 30 juta itu debatable. Pembuatan video klip potensi desa, kemudian sejarah desa, penggunaan anggaran desa, diungkap semua, dibuat video yang bagus untuk mempromosikan desa yang digagas oleh Amsal Sitepu, dianggap merugikan negara. Bahkan para kepala desa pun geleng-geleng kepala, karena mereka puas terhadap video yang dibuat oleh Amsal Sitepu ini. Mereka bingung mengapa Amsal Sitepu dijadikan tersangka. Saat ini sudah dalam persidangan. Sudah hampir menuju tahap vonis majelis hakim. Saya berharap majelis hakim mendengarkan apa yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Ada 5 poin yang digunakan sebagai kesimpulan dari rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI. Intinya himbauan kepada penegakan hukum agar jangan sekedar menegakkan hukum secara brutal. Jangan sekedar penegakan hukum hanya berdasarkan target untuk mendapatkan kasus. Yang jelas dalam kesimpulan Komisi 3 DPR RI jelas bisa saya katakan minta Amsal Sitepu dibebaskan. Minta supaya hakim
mengikuti nurani yang berkeadilan. Bayangkan seorang anak muda melakukan pekerjaan kreatif, membantu desa. Sudah ada kesepakatan dengan pihak desa, tidak ada masalah apapun. Tiba-tiba dipidanakan, dikriminalisasi seperti itu. Ini penegakan hukum macam apa? Nah, saya ingin mengajak Anda mengikuti apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 yang mendampingi Amsal Sitepu di Pengadilan Medan, Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat. Berikut ini. Saudara Amsal ini, karena memang ini sangat serius dan penting untuk kita beri perhatian. Poinnya adalah kita ingin memastikan bahwa secara sadar pekerjaan kreatif hari ini adalah keniscayaan yang hadir untuk anak-anak muda kita. Saya membaca dengan pelan tentang tuntutan juga dakwaan yang kalau dibuat secara simpel oleh JPU-nya adalah penghargaan terhadap kreativitas anak-anak muda ini. Tadi sudah disebutkan ada 5 item. Misalnya konsep ide tidak dihargai, langsung diberi nilai 0. Editing diberi nilai 0. Mikrofon yang biasa kita pakai ini juga dinilai 0. Ini buat saya kejahatan. Ini penghinaan atas profesi anak-anak muda kita yang justru oleh Presiden Prabowo Subianto memastikan ada menteri kita khusus, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif. Dan kita terus berjuang menjelaskan bagaimana negara mendapatkan ekonomi kreatif kita dari anak-anak muda ini. Tapi kemudian terjadi hal yang menurut kita memang saatnya kita ingin memberikan masukan dan pandangan kita. Oleh karena itu, seandainya ini kita biarkan pimpinan, saya khawatir semuanya nanti ekonomi kreatif kita tidak dihargai lagi. Anak-anak muda ini menjadi kehilangan masa depannya, apalagi sangat mulia untuk memajukan desanya. Tanah Karo Simalem, Tanah Karo yang dia cintai, yang kami cintai semua, untuk maju lewat media ini. Nah, apa yang ingin saya katakan untuk siang hari ini atau pagi ini, saya ingin meminta sahabat-sahabat saya semua yang ada di Komisi 3. Saya tidak bisa hadir di sana pimpinan, atas seizin pimpinan saya dampingi untuk menyampaikan bahwa memberi nilai 0 terhadap kreativitas anak-anak muda ini bagi saya harus kita luruskan. Kita ingin minta Kajari Karo dan JPU-nya serta para pihak penegak hukum di Kajari Karo untuk melakukan evaluasi agar tidak lagi mengulangi hal-hal seperti ini. Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para jaksa dan kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea, yang tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi, apalagi merugikan keuangan negara. Ia hanya ingin memajukan kampungnya. Jadi ini ironis sekali. Sobat Indonesia, dari penjelasan Pak Hinca itu jelas-jelas terlihat betapa jaksa penuntut umum melakukan penghinaan profesi kepada para pekerja kreatif ini. Termasuk saya, termasuk kami di Anak Bangsa Channel, itu melakukan pekerjaan kreatif tanpa minta uang sepeser pun dari pemerintah, dari negara. Kita tidak menggunakan uang pajak 1 rupiah pun. Kita bertahan hidup untuk melakukan pekerjaan kreatif. Saya mempunyai beberapa pegawai di sini. Ada videographer, ada bagian editing, ada bagian ini, bagian itu. Dan itu saya hargai dengan sekemampuan saya yang layak. Karena saya menghormati dan mengakui bahwa profesi editing, videographer, atau dubbing atau apapun yang terkait dengan pembuatan video itu adalah pekerjaan kreatif yang membutuhkan profesionalitas. Jujur saya geleng-geleng kepala
dengan penegakan hukum terhadap Amsal Christy Sitepu. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya minta majelis hakim, dengarkan nurani Anda, dengarkan apa kata rakyat yang disampaikan oleh Komisi 3, bebaskan Amsal Christy Sitepu. Negara patut minta maaf kepada Amsal Christy Sitepu. Negara harus merehabilitasi nama baik Amsal Sitepu. Kalau perlu diberikan ganti rugi karena sudah dipasung kebebasannya selama 135 hari. Ini tidak boleh negara semena-mena kepada rakyatnya. Amsal Sitepu tidak merugikan keuangan negara. Amsal Sitepu justru ingin menaikkan potensi desa. Mengapa dikriminalisasi? Sekali lagi, saya, Rudi S. Kamri, dan Anak Bangsa Channel menghimbau kepada majelis hakim agar membebaskan Amsal Christy Sitepu, bebas murni, tanpa embel-embel, kemudian direhabilitasi, kemudian kalau perlu diwajibkan negara memberikan ganti rugi kepada Amsal Christy Sitepu. Dan kepada Amsal Sitepu, jangan putus asa. Masih ada harapan di negeri ini. Masih ada Komisi 3. Masih ada orang-orang baik. Meskipun saya mengatakan dengan sesak, karena saya pun mengalami kriminalisasi. Saya yang beberapa waktu yang lalu, tahun 2022, mengungkapkan kasus korupsi yang begitu besar, yang ada rekomendasi dari lembaga negara ombudsman pun juga mengalami kriminalisasi. Padahal tugas saya adalah membantu negara. Harusnya aparat penegak hukum terima kasih kepada kami-kami ini. Memunculkan ada potensi kerugian negara, seharusnya potensi kerugian negara itu diusut. Bukan malah kami sebagai penyuara anti korupsi ini dipidanakan. Bukan whistleblower justru dipidanakan. Ini bagi saya sangat mencederai keadilan. Jadi kembali ke kasus Amsal Christy Sitepu, mari kita doakan agar majelis hakim mempunyai integritas dan martabat dan marwah sebagai wakil Tuhan di dunia, dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya dengan cara membebaskan Amsal Christy Sitepu. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.